Oke, sekarang kita lagi bersama dengan teman saya, salah satu teman semasa SMA di Tomohon. Bersama kita telah hadir Pinkan Saktiani Pinatis. Hai. Hai. Sekedar informasi, Pinkan merupakan lulusan dari Universitas Kristen Setiawacana. Dan puji Tuhan, Oktober lalu baru selesai melaksanakan wisuda online. Nah, kebetulan Pinkan sudah berada di sini, akan bincang-bincang sedikit lah dengan Pinkan. Jadi Pinkan ini dari tahun 2016 sudah tinggal atau kuliah di Salatiga. Tentu Pinkan di sana banyak suka duka yang dilewati pastinya. Yes. Dan yang paling fenomenal dari Pinkan ini 2 tahun lalu mengikuti sebuah ajang, yaitu Mas dan Mbak Salatiga. Coba ceritakan secara singkat dulu bagaimana perjalanan Mbak Salatiga itu. Oke, langsung ditodong ya. Sebenarnya waktu tahun 2018 itu saya mengikuti pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga itu karena sebenarnya bukan hal yang direncanakan sih. Itu karena waktu itu bulan Agustus, biasanya kalau di kampus saya itu liburnya ada 3 kali, jadi kita pakai trimester. Dan Agustus itu kebetulan libur. Jadi karena tidak tahu harus mengisi kegiatan dengan mengisi libur dengan kegiatan apa, jadi ya sudahlah, karena teman mengajak untuk ikut pemilihan. Oh, teman yang ngajak? Betul. Jadi ya sudahlah, ikut aja, coba-coba. Seperti itu. Dan kurang lebih berapa bulan itu? Waktu itu pemilihannya cuma 1 bulan, karena cuma untuk bulan Agustus. Jadi karantina, sempat karantina enggak? Karantinanya waktu itu cuma sekitaran 5 hari. Tapi penyelenggaraannya itu di kantor wali kota sih. Oh, jadi begini kan, Pinkan ini orang Manado mengikuti ajang di Salatiga dan terpilih. Maksudnya bagaimana ya? Kalau orang awam pikir kok bisa begitu kan? Kan harusnya namanya juga Mas dan Mbak Salatiga. Iya, harusnya orang Jawa Tengah, orang Salatiga lah harusnya. Iya. Itu tanggapannya gimana sih? Sebenarnya waktu pemilihan itu tidak ada ekspektasi untuk ya sudahlah, target untuk juara 1 atau paling enggak 3 besar. Tapi sebenarnya waktu itu kan saya tipe orang yang ya sudahlah, kalau misalnya mengikuti kompetisi atau apapun itu semaksimal mungkin dilakukan usahanya ataupun persiapannya semaksimal mungkin dilakukan. Bahkan kalau melihat ke juara-juara sebelumnya, tidak ada yang namanya mereka dari rekam jejak orang di luar Jawa atau luar Salatiga. Atau mungkin ya sebenarnya ada di luar Salatiga tapi masih seputaran Jawa, kayak Pekalongan atau mungkin dari Sukoharjo, seperti itu. Tapi kalau misalkan melihat dari luar Jawa Tengah, kayaknya nggak ada waktu itu. Jadi ya sudahlah, kalau misalkan mengisi waktu libur dengan lomba, ya berarti harus dimaksimalkan dong. Ternyata malah terpilih. Gituan ya. Jadi dalam perjalanan menjadi Mbak Salatiga waktu itu, memang itu murni penilaian dari juri. Kan bisa jadi itu juga kan yang saya kira itu ada konteks dimana harus orang Jateng atau harus memang orang Salatiga waktu itu. Sebenarnya kalau di persyaratannya itu cuman menjelaskan soal misalnya memiliki KTP Salatiga atau berdomisili di Salatiga. Oh, memiliki KTP atau memang berdomisili di sana. Ya. Oh, salah satu persyaratannya itu ya. Awalnya bingung juga sih karena saya bukan orang yang punya KTP Salatiga, atau mungkin domisili itu juga kan karena ketentuan harus kuliah, harus kuliah, bukan karena domisili secara permanen kan. Jadi pas ditanyakan ke panitia, katanya nggak apa-apa kalau misalnya kalian berasal dari luar Jawa pun, luar Salatiga itu masih bisa ikut. Oh, memang selagi domisili. Iya. Jadi seperti itulah. Itu masih bulan Agustus ya, akhir Agustus. Bulan Agustus finalnya, ya. grand final. 30 apa 31 waktu itu. Itu tahun 2018. Dan dari situ naik ke step yang lebih tinggi pada tahun 2019, mengikuti ajang juga, yaitu Duta Genre Jawa Tengah. Coba sama kayak tadi, gimana ceritanya? Bisa memang sudah planning ke sana atau bagaimana?
sebenarnya selesai pemilihan Mas dan Mbak Kota Salatiga itu kan masih ada tahap tingkat provinsi. Jadi itu di tahun yang sama, tahun 2018 itu lombanya itu November di Kota Pekalongan waktu itu. Nah, dari saat itu, setelah pemilihan itu, barulah berpindah ke tahun selanjutnya, 2019. Waktu itu sebenarnya memutuskan untuk kayaknya fokus untuk kuliah dulu. Apalagi itu kan mau masuk periode untuk kuliah yang lebih serius, untuk mahasiswa akhir. Nah, ternyata semester 7 lah. Karena kan itu tahun ketiga. Pada saat bulan waktu itu bulan Mei kalau nggak salah, saya kan bukan bekerja sih sebenarnya, lebih ke membantu di biro promosi kampus. Dan di situ ibu direktur dia menghubungi, Pinkan bisa nggak untuk ikut Duta Genre Kota Salatiga. Tapi waktu itu masih sekedar seleksi untuk cari-cari orang untuk ikut pemilihan. Ternyata pada saat ada seleksi tingkat kota, terpilih lagi sebagai Duta Genre Kota Salatiga, barulah dikirim ke tingkat Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu seleksi di kota dulu. Masih seleksi Kota Salatiga dulu, baru ke tingkat Jawa Tengah. Dan akhirnya ya seperti itu. Duta Genre. Duta Genre. Duta Genre. Apa itu Duta Genre? Genre kan sebenarnya singkatan dari Generasi Berencana. Nah, itu programnya BKKBN, itu program genre. Dan sebenarnya itu dimaksudkan untuk bagaimana memotivasi, menjadi ikonnya para remaja, dutanya para remaja, supaya mereka punya perencanaan yang baik terkait dengan pendidikan, karir, ataupun untuk memasuki jenjang pernikahan. Seperti itu sih. Itu kira-kira dari berapa tuh udah mulai diselenggarakan? Sebenarnya kalau untuk program genre kan itu awalnya disebut Duta Mahasiswa, Duta Mahasiswa Genre. Ya. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2011-2010 kayaknya itu sudah ada. 2010. Ya. Dan waktu itu yang 2019 finalis atau masuk di mana? Yang mana? Duta Genre 2019. Yang Jawa Tengah. Iya. Ya, saya juara satunya. Hebat memang. Tetapi sebelum Pinkan jadi Mbak Salatiga, Duta Genre, sebelum itu Anda mengikuti Retel Remaja Teladan. Iya. Finalis Remaja Teladan tahun 2013. Iya. Itu bagaimana dulu? Yang Retel itu kan itu paling awal ya, itu kan paling awal tuh yang mengikuti ajang. Ya, bagaimana itu kira-kira? Waktu itu 2013 kita masih satu sekolah, masih SMA. Jadi waktu itu masih kelas 2 SMA. Kelas 11. Waktu itu kan itu pemilihan yang pertama kali. Dan kesempatan pertama untuk ikut. Jadi sebelumnya belum pernah ada pengalaman untuk ikut pemilihan ini dan itu. Dan kebetulan sebenarnya untuk pemilihan itu amat sangat menyita waktu sih. Sebenarnya bukan dari panitianya, tapi dari saya sendiri yang merasa bahwa kayaknya aksesnya sulit. Apalagi saya dari sekolah berasrama, kita dari sekolah berasrama, jadi sulit untuk ada akses. Apalagi untuk persiapan talent misalnya, terus ada kumpul-kumpul bersama teman-teman finalis lain. Jadi itu amat sangat sulit sih untuk membagi waktu, apalagi dengan waktu belajar yang kita dari subuh sampai malam harus tetap belajar. Jadi itu amat sangat terasa bagaimana tantangannya, bagaimana ketinggalan pelajarannya, dan bagaimana harus izin dengan berbagai kondisi. Jadi sebenarnya waktu itu agak kecewa sih, karena waktu itu karena baru pertama kali ikut pemilihan, terus belum tahu dengan situasi dan kondisi pemilihan, belum tahu kriterianya, terus tidak ada mentor yang berpengalaman untuk mengikuti kompetisi itu sebelumnya. Waktu itu sendiri ya. Jadi waktu itu kan bolak-balik Tomohon, Manado, dan itu bukan berangkat misalnya masih siang, itu berangkat sore, terus baliknya udah tengah malam. Seperti itu sih. Jadi ya itu suatu kegagalan yang harus diakui sih sebenarnya, karena waktu itu tidak dapat gelar dan ya amat mengecewakan juga sih, karena ya seperti itu, kalau kita nggak memberikan kemampuan ataupun kerja keras yang maksimal, pada akhirnya akan seperti itu. Ya, tapi kan itulah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itulah ya. Jadi dari masa-masa SMA memang sudah ada terlihat lah, sudah mengikuti, sudah mulai coba-coba ajang-ajang seperti itu.
Setelah itu juga kan 2014 ada ikut ajang di sekolah. Pemilihan 2014. putra putri sekolah. Bukan, itu di tahun yang sama, 2013. Oh, 2013. Jadi kan kalau misalnya Rattle itu kan finalnya Oktober. Sedangkan putra-putri Binsus itu bulan 2014. apa ya? Bulan Agustus atau bulan September. Putra-putri Binsus dulu. 13, iya. Oh, Iya, kan di tahun yang sama. 2013, Jadi ya, seperti itulah. Nah, kita bergeser di kuliah lah waktu itu di UKSW di Salatiga. Kan waktu itu juga sempat itu kan lulusnya 2015 kan. Ya, Nanti lulus masuk kuliahnya 2016. Dan jadi anak rantau di tanah orang. Iya. Coba suka dukanya sedikit dong diceritain gimana. Jadi anak rantau di sana, maksudnya kehidupan di Salatiganya gimana atau perbedaan di Salatiga dengan di Manado gimana? Sebenarnya kalau untuk urusan merantau, secara jujur saya tipe orang yang suka berkeliling kemana-mana. Sebenarnya bukan karena hobi traveling, tapi suka mengeksplor tempat-tempat yang baru, apalagi tempat-tempat yang membuat kita belajar. Waktu itu tahun 2016 sebenarnya ke Salatiga itu bulan Februari. Bulan Februari itu mengurus untuk pendaftarannya, untuk pemilihan fakultas jurusan. Oh, langsung ke sana? Iya, langsung ke sana. Biasanya kan itu daftar online dulu. Biasanya daftar online, tapi karena waktu itu mungkin pendaftaran online tidak terlalu apa ya, kayak Sekarang kan ya udah- menyulitkan lah iya, kalau iya. misalnya online waktu itu. Jadi putuskan ya sudah ke Salatiga. Langsung ke sana. Langsung biar jalan-jalan juga melihat situasi di sana. Nah, setelah itu barulah bulan Juli kembali lagi untuk OMB, orientasi mahasiswa baru. Nah, di sana sebenarnya mungkin tidak terlalu merasa hal yang baru karena ada anak-anak Manado yang banyak kuliah di Nah, sana. juga anak Manado. Yang seangkatan dengan kita waktu SMA yang sudah kuliah sejak 2015 dan saya kesana tahun 2016, jadi merasa kalau ya sudah, kalau kemana-mana pasti ada temannya. Jadi di sana nggak terlalu apa ya, pusing untuk harus kemana, ajak siapa, harus kemana, pakai kendaraan siapa, seperti itu, karena ada teman-teman yang mereka sudah lebih tahu. Terus kalau perbedaannya sih sangat-sangat terasa ya, dari soal biaya hidup. Terus Oh ya, biaya hidup sana gimana sih? kalau di sini Lebih mahal misalkan atau lebih murah di lebih murah. Oh. Lebih murah. Kalau di Salatiga mungkin teman-teman lebih kenal Jogja, kurang lebih seperti itu sih bayangannya kalau pakai Salatiga. Jadi di sana lebih murah, tapi justru karena semakin murah makin kerasa juga pengeluarannya, karena kan kita pikirnya Iya, karena pikir murah oh, lebih murah ya udah keluarin uang aja terus. Iya. Tapi ternyata semakin hari kok semakin banyak ya pengeluarannya, karena tetap sama aja, karena harus atur pengeluaran, terus uang kiriman dari orang tua juga, karena sebenarnya kalau orang tua tahu biaya hidupnya murah pasti kirimannya sedikit teman-teman. Jadi kalau kalian mau kuliah di daerah yang apa ya, ekonominya lebih rendah daripada tempat asal kalian, jangan kasih tahu ke orang tua kalau biaya hidupnya lebih murah. Supaya karena uang jajannya tetap stabil lah. seperti itu. Iya. Nice. Ya, tetapi banyak hal-hal baru sih, kayak misalnya sistem pendidikannya, terus cara orang-orangnya sosialisasi. Ya itu dia sih. Karena kalau sebenarnya anak Manado sih bukan tidak mau mengakui, tapi pada faktanya seperti itu. Kadang anak Manado tuh lebih dibilang lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Dan itu betul-betul suatu kenyataan kalau teman-teman akan keluar. Karena ya kita gengsi gitu loh kalau misalnya kita nggak membeli ini dan itu, kita nggak menonjolkan penampilan. Tapi kalau mereka di sana ya sudahlah, apa adanya, makan di emperan, makan lesehan pun itu hal yang biasa. Seperti itu sih, banyak belajar. Di sana ada ini kan suatu komunitas gitu Komunitas etnis. Anak-anak Manado atau Minahasa iya, gitu. ada. Nah, di sana juga kan Pinkan kurang lebih 4 tahun kuliah di sana. Dan sekarang 7 tahun sudah lulus. Dan sekarang umur 23 tahun. Saya masih muda, teman-teman. Kemarin baru ulang tahun, bulan lalu 1 Oktober. Itu genap 23 tahun. Iya. Sesuai dengan usia, sesuai dengan fisik yang masih muda. Iya. Kita kan anak muda, anak milenial. Gimana sih pandangan Pinkan tuh soal anak muda sekarang yang gimana ya?
hidupnya tuh yang penting sekolah, kuliah, dapat kerja, menikah. Apakah cuma seperti itu? Pandangannya kayak gimana sih untuk pandangan anak muda sekarang? Oke, sebenarnya dari awal sih lebih memikirkan bahwa ya sudah, pada akhirnya kalau kita menikah, apalagi sebagai perempuan, kita akan tetap difasilitasi gitu loh, apalagi dengan suami yang maksudnya mereka kan sebagai kepala keluarga, ya mereka akan menanggung kita gitu loh sebagai istri atau sebagai perempuan. Tapi semakin kesini mungkin karena disandingkan dengan teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran baru, kemudian dari budaya yang berbeda, jadi semakin banyak sharing. Ternyata sekarang ini kita bukan hanya mengandalkan pria gitu loh di dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah komunitas, atau mungkin di masyarakat kita yang mungkin masih menekankan soal pria yang kuat, yang utama, yang harus didahulukan seperti itu. Tapi semakin kesini ternyata kita harus tahu bahwa perempuan itu juga harus jadi mandiri. Kayak misalkan untuk menentukan pendidikan, ya di beberapa daerah mereka hanya menekankan bahwa ya sudah, kalau perempuan sudah S1 sudah tidak perlu tambah pendidikan lagi. Tapi sebenarnya semakin kita niat untuk mendapat pendidikan, tambah sekolah, justru kita makin belajar untuk hidup mandiri dan kita makin punya strategi untuk bagaimana ya merencanakan pendidikan nantinya yang semakin baik, entah itu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ataupun untuk diri kita sendiri. Dan saya merasa bahwa yang perlu diketahui oleh milenial saat ini terkait dengan bagaimana mungkin perubahan-perubahan karakter, perubahan zaman, ataupun dengan revolusi industri sekarang ini, kita harus mengedepankan pendidikan kita, karena ya kita selalu berpikir bahwa orang tua kita itu bukan orang yang misalnya yang kaya atau punya pekerjaan yang terpandang. Ya cukup sampai di situ aja berpikir soal itu. Tinggal bagaimana dari kita sendiri, kita mau kemana sih, tujuan kita mau kemana sih. Dan yang menurutku masih kurang disadari oleh anak-anak muda milenial, yaitu kurangnya kesadaran untuk mementingkan ternyata ada sesuatu hal yang lebih penting daripada sekedar materi. Karena untuk mendapatkan materi juga kita butuh usaha, butuh strategi, dan menurutku pendidikan dan skill yang tepat sih yang harus ditanamkan kepada anak-anak milenial seperti itu. Jadi secara garis besar itu anak muda memang harus lebih mengutamakan atau mengedepankan pendidikan. Iya. Nah, berbicara tentang pendidikan juga, dari Pinkan sendiri kan sudah selesai melaksanakan kuliah 4 tahun S1. Bagaimana untuk kedepannya? Pendidikan apakah ini melanjut atau seperti apa? Sebenarnya hal yang paling sulit adalah ketika sudah lulus S1 dan tidak tahu harus apa. Iya, itu pasti yang dialami oleh anak-anak muda sekarang yang baru lulus ya. Jadi, fresh graduate lah istilahnya. Jadi berpikir apalagi di tengah pandemi ini kan kita berpikir gimana ya mau mengumpulkan uang, terus semakin kesini semakin berpikir bahwa kayaknya sulit untuk minta orang tua untuk kasih uang, karena kan sudah lulus S1, jadi itu pasti ada rasa gimana gitu untuk orang tua kan udah 4 tahun dibiayai, 4 tahun mau minta lagi, ya, gitu. Adalah pasti. Jadi lebih ke berpikir kayaknya harus pintar-pintar untuk negosiasi sih. Kalau saya sendiri maunya untuk melanjutkan pendidikan S2, tapi ada persiapan-persiapan, ada kompromi-kompromi tertentu sih yang harus dipikirkan. Kayak misalnya untuk mendapatkan S2 itu mau kemana sih, misalnya tujuannya kemana, atau mau keluar biaya berapa sih, apakah mau pakai beasiswa atau mungkin biaya orang tua, dan itu harus benar-benar dipikirkan. Atau mungkin bagi yang sekarang ini mencari pekerjaan untuk bisa melanjutkan pendidikan pun itu harus benar-benar dipikirkan, apakah pekerjaan kita harus apa ya sampai kita dapat uang sebanyak-banyaknya, atau dengan yang kita punya sekarang dulu mau lanjutkan pendidikan atau bagaimana. Karena kalau terlalu lama bekerja pun itu menurutku nggak terlalu nggak terlalu baik, karena takutnya mungkin terlalu nyaman dengan pekerjaan sampai untuk melanjutkan pendidikan tertunda, ataupun untuk mengembangkan dirinya jadi nggak kepikiran lagi ya. Jadi saya sendiri berpikir ya sudahlah, kalau misalnya pada akhirnya harus melanjutkan pendidikan, negosiasilah dengan orang tua baiknya seperti apa, apakah mau melanjutkan dengan meminta orang tua untuk membiayai terlebih dahulu, atau mungkin sambil mengurus persiapan itu mencari beasiswa atau persiapan-persiapan lain, itu perlu dipikirkan. Jadi ya seperti itulah, saya sedang dalam fase itu. Ya, semoga apa yang direncanakan bisa tercapai. Amin, amin. Dan pastinya itu untuk pendidikan kejenjang selanjutnya, persiapannya pun kalau mau disandingkan dengan S1 pasti lebih lagi persiapannya kan. Kan di waktu S1 juga kita udah pikir, memang kita sudah pikir dari
akhir-akhir SMA lah mau kemana-kemana, tapi apa ya, rasanya tuh kalau udah mau jenjang S2 persiapan itu harus lebih matang lagi kan. Lebih Iya. kan. Nah tadi kan sempat juga singgung tentang pekerjaan. Pekerjaan menurut Pinkan untuk sekarang ini pekerjaan itu menjadi apa ya? Menjadi utamakan kita senang dengan pekerjaan itu, atau kita jalanin aja karena ininya banyak. Gimana? Kerja sesuai passion atau kerja sesuai apa ya, gajinya atau apalah istilahnya? Sebenarnya kalau saya sendiri berpikir bahwa untuk sekarang ini sih, apalagi soal pandemi, ya jangan muluk-muluk lah untuk memilih apa yang bisa memberi kita materi. Kayak misalnya kalau orang lain di luar sana, kayak misalnya mereka membutuhkan pekerjaan, ya kita nggak bisa untuk memilih-milih, karena yang kita butuhkan uang untuk membiayai kebutuhan, untuk menafkahi hidup seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk lebih ke passion kita, lebih ke jurusan kita, ya itu mungkin akan lebih menyenangkan, karena itu yang kita sukai, itu yang kita tekuni sepanjang kita sekolah, dan itu yang istilahnya ya itulah aksi konkret dari apa yang kita pelajari sebenarnya di kuliah, seperti itu kan. Tapi kalau menurut saya kembali ke pribadi kita masing-masing. Kayak mungkin misalkan orang yang jurusan ilmu komunikasi, mereka kerja misalnya di apa ya, sebagai manajer di restoran misalkan, itu suatu hal yang berbeda. Tapi kembali lagi ke mereka, apakah dengan mereka bekerja di bidang yang berbeda itu untuk menaikkan kemampuan atau skill mereka, atau mungkin untuk mencari ladang baru, itu kita kan tidak pernah tahu. Atau mungkin ada yang jurusan atau apa. Mereka yang jurusan misalnya chef tapi mau ke public relation, dan itu suatu hal yang kembali ke pribadi sih. Kayak misalnya saya sendiri berpikir, ya sudah, kalau misalnya sekarang ini ada suatu pekerjaan yang bisa membuat saya bisa menghasilkan uang demi untuk bisa membantu saya mempersiapkan pendidikan ke depan, ya saya akan terima. Yang penting pada akhirnya juga kita tetap bisa menerusi apa yang kita pilih sih di jenjang kuliah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, memang sungguh apa ya, sesuai dengan gelarnya lah. Mbak Salatiga Duta Genre. Ya itu bisa dikatakan sebagai motivator, sebagai inspirator, dan sejenisnya lah. Jadi Pinkan, ini gimana ya? Gimana? Udah sampai mana nih bahasa Jawanya? Kan 4 tahun di Jawa ya. Coba satu kalimat dalam bahasa Jawa yang menggambarkan Manado. Coba. Apa ya? Satu kalimat yang itulah. Sebenarnya walaupun saya sudah bertahun-tahun ya menjabat sebagai duta di Jawa, saya tidak paham soal. Sebenarnya paham kalau saya orang bicara apa ya, bahasa sehari-hari, monggo, nyuwun sewu, atau misalkan sampun, misalkan. Ya itu bisa dimengerti untuk kata-kata tertentu. Tapi kalau misalkan dalam rangka untuk merespon dengan bahasa Jawa juga, saya tidak bisa, benar-benar saya tidak bisa. Coba kata-kata yang tahu lah dari bahasa Jawa apa? Kalau saya cuma tahu ora. Ora tidak. Apa ya? Oh ya, nyuwun sewu, derek nepangaken nami kula Pinkan Saktiani Pinatis, saged dipun timbali Pinkan. Apa lagi? Kayaknya itu. Itu artinya apa? Itu artinya perkenalkan, nama saya Pinkan Saktiani Pinatis, bisa dipanggil Pinkan. Kayaknya kurang lebih seperti itu sih. Kayak apalah dasar-dasarnya loh, kenalan diri apa semua. Jangan marahi aku, Jawa Tengah. Oke, itu pembahasan kita mungkin dari sisi dari Pinkan lah.